Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SD 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai diskusi di sesi 4 ini, MPDE 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaan adalah, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Integrasi TIK dalam pembelajaran. Bagaimana guru pendidikan dasar itu memastikan integrasi TIK yang efektif? Strategi pertama adalah perencanaan berbasis TIK, yaitu menyusun RPP yang mengintegrasikan media digital sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemilihan media yang tepat, seperti menggunakan YouTube Edu, Pet Simulation, Kahoot, atau Canva sesuai karakteristik materi. Ketiga, pendekatan pedagogi digital. Maksudnya adalah menggabungkan metode blended learning, project-based learning, dan gamifikasi. Yang keempat adalah pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek digital dan presentasi kelompok. Yang selanjutnya adalah evaluasi berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan Google Form, Quizzes, atau portofolio digital. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, sebagai guru pendidikan dasar, saya memastikan integrasi TIK bukan sekedar penggunaan alat digital, tetapi sebagai sarana memperkuat pemahaman konsep dan keterampilan abad ke-21, perencanaan, pemilihan media, dan evaluasi berbasis TIK menjadi kunci keberhasilannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaannya adalah, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Dalam kesempatan ini, langkah konkret pemanfaatan teknologi yaitu apa langkah nyata untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman siswa. Yang pertama, menggunakan media interaktif seperti Kahoot dan Wordwall untuk meningkatkan antusiasme siswa. Yang kedua, membimbing proses digital seperti pembuatan poster, video edukasi, atau infografis di Canva. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar digital di Google Classroom agar siswa belajar mandiri di rumah. Yang keempat, menerapkan simulasi visual dalam mata pelajaran IPA dan matematika untuk menjelaskan konsep abstrak. Yang selanjutnya adalah melatih literasi digital dasar, seperti mencari informasi ilmiah yang valid dan mengutip sumber dengan benar. Dengan langkah tersebut terbukti bisa mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan percaya diri dalam mengekspresikan ide melalui media digital. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Pertanyaan yang terakhir adalah, sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Dampak dan tantangan implementasi TIK di lingkungan pendidikan dasar yaitu, pertama, kita lihat dulu ya dampak positifnya. Dampak positif yang dapat diambil adalah, pertama, meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep sulit melalui visualisasi dan simulasi. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan keterampilan abad ke-21, yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan literasi digital. Terakhir, yang keempat, itu mendorong pembelajaran mandiri dan inovatif. Jikalau ada dampak positifnya, biasa kita dapat mendapatkan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama,
keterbatasan perangkat dan akses internet di beberapa wilayah. Itu contohnya di daerah saya. Yang kedua, perbedaan kemampuan digital antara siswa dan guru. Yang ketiga, potensi distraksi dari penggunaan gawai. Yang keempat, perlunya pelatihan guru secara berkelanjutan agar adaptif atau bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, meskipun implementasi TIK membawa banyak manfaat, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan sekolah, dan peningkatan kompetensi guru dalam mengolah pembelajaran digital. Baiklah Bapak Ibu, itulah pendapat saya dalam diskusi 4 ini. Saya berharap Bapak Ibu dapat memberikan tanggapan dan masukan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.